di saat kebanyakan manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak beribadah, maka disitulah syaitan masuk dan akan mencelakakan dengan izin Allah. Maka oleh sebab itu di dalam keutamaan surat Al-Falaq yang terdahulu dan juga Al-Ikhlas, di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, idza awa ahadukum ila firashihi, jika seorang datang kepada tempat tidurnya agar membaca muawwidatain dan qul huwallahu ahad. Karena apa? Karena dengan itu asyaiton tidak akan mampu untuk mengganggu manusia. Dan ini kapan? Di malam hari. Karena tadi hadisnya disebutkan idza awa ahadukum fil lail. Jika seseorang datang kepada tempat tidurnya untuk tidur malam, menunjukkan bahwa malam-malam itu banyak terjadi dari para syaitan akan menyebabkan keburukan dari sihir dan sebagainya, sehingga kita berlindung kepada Allah. Dan begitu pun dari keutamaan ayatul kursi, menunjukkan di malam hari. Di hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, idza awa ahadukum ila firashihi falyaqra Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir, fa inna syaitan lam ya'ti ilaihi fi hadhihi lailah. Maka malam itu syaitan tidak akan pernah mendatangi orang ini. Sehingga jika ada orang ingin meneluh, menyantet, atau the black magic, sihir yang hitam, ataupun voodoo di Afrika, maka dengan sang dukun menancapkan paku di bonekanya, maka dengan izin Allah, jika orang yang disantet tadi dia beristiadah kepada Allah dan membaca qul a'udzu birabbil falaq, disebutkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung dari malam hari yang mulai merangkak datang. Maka dengan izin Allah, di saat ditusukkan paku kepada boneka, ternyata orang ini dilindungi oleh Allah, dan si syaitan tidak berdaya untuk mencelakakan dengan sihirnya. Maka ini makna kesimpulan dari wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Maka telah datang tafsir dari Qatadah ibnu Di'amah, seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Abdul A'la ibni Abdul A'la, Yunus ibni Abdul A'la, dari Muhammad ibnu Thawr, dari Ma'mar, dari Qatadah. Di saat Qatadah membaca ayat ini, wa min syarrin naffatsati fil uqad, qala iyyakum wa ma khalatas sihr min hadhihi ruqa. Maka awas, hati-hati dari tiupan-tiupan mantra-mantra dari penyihir di saat dibacakan kepada sihirnya. Maka di sini dari ayat ini dengan sanad dari Qatadah tadi yang sahih, dan juga telah datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Yunus, akhbarana Abdullah ibnu Wahab an ibni Zaid, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, fi qawlihi wa min syarrin nafatsati fil uqad, qala an-nafatsat as-sawahir fil uqad. Maka makna dari ayat ini datang dari tafsir Qatadah dan juga dari tafsir Abdurrahman ibnu Zaid, dan begitu pun datang dari Al-Hasan Al-Basri dari jalan Bisr ibnu Mu'ad an Yazid an Sa'id an Qatadah, qala yaqulul Hasan, ucapan Allah wa min syarri nafatsati fil uqad, qala iyyakum wa ma khalatas sihr. Maka maknanya barakallahu fikum ayat ini, wa min syarri, dan mintalah perlindungan dari keburukan an-nafatsat fil uqad, mantra-mantra sang dukun, penyihir, di saat meniupkan kepada buhul-buhul dari orang-orang yang akan ditimpakan sihir kepadanya dari black magic. Maka sihir black magic, sihir yang menyebabkan manusia sakit,
dengan izin Allah tentunya. Membuat manusia menjadi mati bahkan dengan izin Allah tentunya. Maka black magic dengan izin Allah, si syaitan bisa mematikan Bani Adam. Seperti manusia membunuh Bani Adam, maka syaitan pun membunuh Bani Adam. Maka wa min syarri nafatsati fil uqad maknanya meminta perlindungan dari mantra-mantra dukun untuk memproses perbuatan sihir agar si syaitan itu masuk kepada badan seseorang dan mencelakai dengan perantara tiupan tadi. An-nafatsat maknanya peniupan mantra-mantra kepada uqad, dan uqad itu adalah buhul-buhul yang disiapkan oleh setiap orang. Dan di zaman now ditambah dengan foto-foto untuk menjadi perantara agar dengan foto ini si fulan yang dituju sebagai sasaran dengan adanya foto. Ataupun di zaman dulu tidak butuh kepada foto, dibutuhkan tetapi diambil dari kuku bekas ataupun rambut-rambut bekas. Maka dulu seperti di zaman Nabi waktu disihir, apakah sudah ada zaman fotografi? Mana fotonya Muhammad dikasihkan ke dukun? Tidak. Tetapi dari riwayat sisir Nabi. Jadi Nabi menyisir, ada bekas rambut diambil oleh Yahudi. Kemudian disihirlah Nabi dari perantara rambut hasil sisir, dari menyisir rambut. Kesimpulannya, si syaitan pun butuh GPS. Di mana di zaman dulu GPS-nya dari rambut ataupun dari kuku sehingga sampai kepada sasaran. Adapun sekarang fotografi. Maka sayangilah diri-diri kalian wahai tukang selfie, di mana kalian selfie wajah-wajah kalian bertebaran di Facebook, di media sosial. Maka orang-orang yang benci kepada kalian melihat kecantikan kalian diumbar, maka mungkin ada yang benci, maka akan di-save satu foto, diberikan ke dukun. Kemudian nafatsat fil uqad, disebutkan mantra-mantra, jampi-jampi kepada buhul, yang kemudian diberikan foto tersebut. Maka syaitan bagaikan dapatkan GPS akan mendatangi kepada wajah yang tertera di foto tersebut. Iya dan billah. Yang jelas ayat ini faidahnya adalah meminta kepada Allah dari perlindungan black magic, dari perlindungan dukun-dukun penyihir yang melaksanakan sihir bekerja sama dengan syaitan. Maka faidah dari ayat yang agung ini pun menjauhkan kita dari perbuatan black magic. Wa qauluhu wa min syarri hasidin idza hasada, dan meminta perlindungan min syarri hasidin. Hasidin ala wazn fa'ilin ay ismun fa'il min syakhsin wa huwa yahsudu. Hasada yahsudu hasidun. Fa ma makna hasid? Al hasad maknanya adalah dia menginginkan izalatu nikmah an syakhsin. Dia menginginkan seperti orang lain tetapi ma'a izalati nikmah. Yuridu syakhs ka syakhsi ghairihi walakin ma'a izalatin nikmah. Maknanya seseorang menginginkan seperti tetangganya, seseorang menginginkan seperti saudaranya, namun dia senang jika kebaikan pada saudaranya itu hilang. Hada huwa hasid. Misalnya kita mempunyai tetangga, yang tetangga itu usahanya lancar, maka dia ingin seperti tetangganya. Ini boleh, sebatas dia ingin boleh, karena akan memacu dia untuk tidak malas-malas dalam bekerja misalnya. Maka yang tidak boleh izalatu nikmah an ghairihi, hada huwa haram. Maka di sana dia mengharapkan orang ini bangkrut, tetangganya. Dan bagaimana cara untuk bangkrutnya? Ya dia akan melaksanakan usaha-usaha manuver-manuver yang menyebabkan dia bangkrut dengan berbagai cara, bahkan yang paling parah kelak mencelakainya sampai mencelakai fisiknya, sampai ujung-ujungnya membunuhnya. Maka ini wa min syarri hasidin idza hasada. Faidan al-hasad haram.
Wa fil hadis yudkar aido al-qattat al-hasad, maka dia tidak akan pernah masuk kepada surga. La yadkhulu al-jannah fi qalbihi mithqala dzarratin min hasadin. Maka orang-orang yang hasad itu dia orang yang penyakit hati. Dan di dalam ayat ini, wa min syarri hasidin idza hasad, maknanya umum. Yarji'u ila amrin, awalan ila rajulin am wa huwa hasidun, wa kadzalika ila haula al yahud, wa haula al yahud hasidun lihadadin. Maka telah datang tafsir dari Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibni Abdul A'la, haddatsana Muhammad ibnu Saur an Ma'mar an Qatadah, wa min syarri hasidin idza hasad qala min syarri ainihi wa nafsihi. Maka kita berlindung dari orang yang hasad kepada kita. Maka jika kita mengetahui ada orang yang hasad kepada kita, baik tetangganya, au jaruhu, tetangga, ataupun baik dari orang-orang terdekat, dari keluarga yang hasad, maka kita berlindung dari ainuhu wa nafsuhu, dari matanya yang melemparkan hasad ataupun dari dirinya. Karena orang yang hasad ini bisa juga sampai membunuh, karena takrif dari hasad adalah izalatu nikmah an sahibihi. Wa kadzalika qad rubama bimakna akhar kama qala Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, seperti datang diriwayatkan oleh Yunus dari Ibnu Wahab dari Ibnu Zaid, wa min syarri hasidin idza hasad qala al yahud, bahwa termasuk dari kita berlindung kepada orang-orang yang hasad diantaranya Yahudi, berlindung dari orang-orang Yahud. Lam yamna'hum an yu'minu bihi ila hasadahum, maka orang-orang Yahudi sampai sekarang memerangi Islam, menghancurkan agama Islam, tidaklah karena mereka hasad. Kenapa Nabi diutus dari Arab, dari orang-orang Badu, dari orang-orang yang tidak baca tulis? Kenapa? Maka akhirnya mereka tidak mau masuk kepada Islam. Maka semua ini maknanya sahih. Dan makna wa min syarri hasidin idza hasad, kita berlindung dari semua orang-orang yang hasad kepada kita, dan berlindung kepada orang-orang yang membenci agama kita seperti Yahud, karena mereka tidaklah mau masuk kepada Islam dan tidak mau untuk diam kepada kaum muslimin, selalu membuat fitnah kepada kaum muslimin. Seperti di zaman sekarang, mereka terus membuat fitnah kepada kaum muslimin, terutama di Gaza, di Filistin, dan di dunia-dunia maya dan yang lainnya. Maka mereka terus membuat fitnah karena hasad mereka. Maka sebelum itu kita tutup pelajaran ini, apa bedanya hasad dengan ghibthah? Al-farq bainahuma, kalau ghibthah dia menginginkan seperti orang lain tadi, tanpa menghilangkan kebaikan yang ada pada saudaranya. Ini hukumnya halal. Adapun hasad tadi ingin seperti saudaranya, tetapi menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya hancur. Ini hukumnya haram. Lalu mana pendalilan ghibthah itu halal dan disebut hasad? Di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, la hasada ila fi amrain, disebutkan hasad. Tidak boleh hasad pada dua perkara. Pertama, orang yang mempunyai ilmu dan mengajari dengan ilmunya dan menyebarkan ilmunya, maka sepanjang hayatnya dia sebarkan ilmu, ilmunya banyak, menyebarkan ilmu mendapatkan pahala besar. Dan yang kedua, rajulun indahumal wa yunfiqu fi sabilillah. Yang kedua, orang yang kaya raya, dengan hartanya yang melimpah dia menginfakkan fi sabilillah, menginfakkan di jalan Allah. Maka dua orang ini, kata Nabi, dihasadi. Apa makna hasadnya di sini? Kok dianjurkan? Makna hasad di sini al-ghibthah. Dan farq al-ghibthah, dia menginginkan seperti saudaranya, namun tidak menginginkan kenikmatan diambil dari saudaranya. Maka di sini boleh seperti hadis tadi, la hasada ila fi amrin.
Tidak boleh seseorang ghibthah kecuali dalam dua perkara. Ingin seperti saudaranya yang mempunyai ilmu, dan ingin seperti saudaranya yang kaya raya dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka di sini hasad yang boleh. Lalu bagaimana contohnya ghibthah? Seperti kita melihat kepada murid-murid kita yang ada. Dari beberapa murid ada yang cerdas, dari beberapa murid ada yang akhlaknya mulia, dari beberapa murid ada yang dia itu banyak ibadah. Maka seseorang memandang kepada si fulan, Masya Allah dia hafalannya kuat dan akhlaknya mulia dan banyak beribadah. Oh, aku pingin seperti dia. Maka akhirnya dia belajar dengan keras dan bahkan meminta bantuan kepada saudaranya yang sukses ini. Hafalan kamu Masya Allah cepat, bagaimana caranya? Masya Allah kamu paling pandai di ma'had ini, bagaimana bisa? Dan Masya Allah kamu rajin, selain pandai juga kamu sholat malam, kamu tidak menyia-nyiakan waktu, tidak banyak bermain-main, tapi selalu berijtihad. Apa resepnya? Malah dia bertanya dan diberitahu demikian dan demikian. Maka akhirnya dia pun bisa mengikuti saudaranya. Ini ghibthah yang boleh. Lalu bagaimana hasad yang tidak boleh? Sama kasusnya. Dia melihat kepada saudaranya yang pandai, yang akhlaknya mulia sehingga dicintai oleh gurunya dan teman-temannya, dan rajin ibadah dicintai oleh Allah. Kemudian orang ini hasad, yang hasad haram. Maka bukannya dia ingin mengikuti saudaranya yang sukses ini, tetapi dia malah membuat perkara-perkara yang buruk agar tetangganya ini tidak fokus belajar, agar temannya ini yang tadinya bersungguh-sungguh dalam beribadah diajak oleh dia berbuat buruk, agar jatuh kepada dosa, agar tidak dicintai oleh gurunya karena mempunyai perbuatan yang buruk dan adab yang buruk. Maka ini dinamakan hasad, menginginkan keburukan kepada tetangganya, kepada saudaranya. Ini hasad yang haram. Maka inilah perbedaan antara ghibthah dengan hasad. Maka dengan ini selesailah tafsir dari surat Al-Falaq. Wa naktafi lahuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.